Berkata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, aku sangat heran kepada orang yang ditimpa al-makrub, ditimpa kesulitan, ditimpa kegundahan, dia lalai dari 5 ayat dalam Al-Quranul Karim, padahal sudah sangat diketahui keutamaannya bagi yang membacanya. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang melazimkan membaca 5 ayat ini dalam kondisi sulit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan keluarkan ia dari kesulitannya karena karunia-Nya. Jadi pembahasan di pagi hari ini adalah 5 ayat yang kalau kita membacanya dan merenungkannya di saat-saat sulit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan itu. Apa saja 5 ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Yang pertama, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Mereka itulah akan mendapat salawat pujian dari Rabb mereka dan juga rahmat, dan mereka orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak lepas daripada ujian. Dan ujian-ujian itu terkadang membuat kita stres, membuat kita susah, membuat kita gundah. Terkadang di antara kita susah tidur, terkadang sampai stres. Lah di antara ujian-ujian itu Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan ujian-ujian manusia itu seperti al-khauf wal ju', ketakutan dan juga kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, ataupun kekurangan harta ataupun kematian jiwa ataupun kekurangan buah-buahan. Inilah ujian manusia di dunia. Terkadang seseorang itu dihantui dengan perasaan takut, ataupun susahnya ekonomi, ataupun hilangnya harta, atau mungkin orang-orang di sekitar kita meninggalkan satu persatu, atau mungkin kelangkaan buah-buahan dan ujian-ujian yang lainnya. Akan tetapi
Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi terbaik di sini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa basyiri as-sabirin. Berbahagialah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila datang musibah kepadanya, dia pun istirja, mengembalikan musibah itu kepada Allah dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kami semua milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Maka sebagai balasannya Allah mengatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Salawat artinya pujian dari Allah, rahmat dari Allah, dan Allah mempertegas wa rahmah secara khusus dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini ayat yang pertama, bahwa dikala kita sedang sulit, dikala kita sedang ada masalah, dikala kita sedang sedih, maka kembalikan musibah itu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bersabarlah dengan musibah itu dan mintalah pahala dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, Allahumma hjurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Ini ayat yang pertama, Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Ayat yang kedua diambil dari surah Ghafir ayat 44 sampai 46. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarga Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan intimidasi dari Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwid amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Kelak kalian akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kalian, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Ini ucapan keluarga Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan kelak kalian akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kalian, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat-sangat buruk. Dari ayat ini juga mengajarkan kepada kita sebuah perkara yang bisa menghilangkan kesulitan kita di dunia. Kalau ayat yang pertama, Allah ajarkan kalau ingin kesulitan kita hilang, kita istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita sabar. Dengan sabar itulah maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kesulitan kita. Ayat kedua, kita diajarkan tawakal. Karena kalimat wa ufawwid amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kita kepada tawakal, dan tawakal itu bisa menghilangkan kesulitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la ruziktum kama yurzaqut tayr." Kalau kalian bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka kalian akan diberikan rizki seperti burung diberikan rizki. Keluar dari sangkarnya lapar, pulang pula dengan sudah kenyang dan mampu memberi makan anak-anaknya. Dari mana kemudian burung ini sanggup mencari rizki? Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkannya.
Makanya kenapa Allah mengatakan waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan menolongnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, surah Al-Anbiya ayat 86 sampai 87. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah ketika Yunus alaihi salam Dhunnun, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam kegelapan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaannya, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan kaumnya, padahal Allah belum memerintahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum Nabi Yunus dengan cara ditelan oleh ikan. Maka ikan pun kemudian membawa Nabiullah Yunus ke dasar lautan, sehingga Yunus harus menghadapi 3 kegelapan. Gelap di perut ikan, gelap di dasar lautan, dan gelap di tengah malam. Dalam kondisi seperti ini, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam senantiasa berzikir kepada Allah dan bertasbih. Makanya kemudian Allah mengatakan falaula minal musabbihin la labisa fi batnil huti ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus bukan termasuk ahli tasbih, tentu Yunus itu akan lama di perut ikan bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Di antara tasbih Nabi Yunus, zikirnya Nabi Yunus di perut ikan itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafadznya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berdoa kepada Allah dan didahului dengan doa zikirnya Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Maka dalam surah yang ketiga, surah Al-Anbiya 86 dan 87 juga mengajarkan kepada kita solusi saat kita terkena musibah. Apa itu? Memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti Yunus alaihi salam berzikir kepada Allah, karena hanya zikir itulah yang akan menenangkan kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, ketenangan akan datang kepada kita. Zikir itu adalah sebab bisa menghilangkan seluruh kesulitan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 173 sampai 174. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashu su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka orang-orang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengepung dan mengutus pasukan besar untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar yang Allah berikan. Mereka tidak mendapat bencana apapun, mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat ini
adalah ayat ketika Nabi SAW mengalami kekalahan dalam perang. Kemudian Abi Sufyan yang ketika itu masih kafir mengancam untuk membawa pasukan besar dari Quraisy dan mengepung Madinah. Akhirnya kemudian diutuslah satu orang untuk menakut-nakuti orang-orang yang beriman yang ada di Madinah bahwa akan datang pasukan besar yang akan mengepung kalian. Bukannya makin ciut, orang-orang yang beriman justru makin kebal imannya dan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung karena Dia sebaik-baik pelindung. Akhirnya ketika mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, tiba-tiba datang rasa takut dihinggapkan ke hati-hati musuh-musuh Allah. Akhirnya mereka pun tidak jadi datang karena ketakutan. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini juga diucapkan Nabi Ibrahim saat dilempar ke dalam api. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam datang para malaikat menawarkan pertolongannya, Ibrahim mengatakan kepada para malaikat, amma ilaikum fala wa amma ilallahi fabala. Kalau aku harus meminta pertolongan kepada kalian, oh tidak, saya dan kalian adalah hamba Allah, sama saja. Tetapi kalau aku harus meminta pertolongan kepada Allah, ya, aku akan lakukan. Ibrahim pun mengatakan sebelum dia masuk ke dalam api itu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung karena Dia sebaik-baik pelindung. Ketika Ibrahim membaca kalimat ini, turun wahyu dan mengatakan kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan ya Ibrahim kepada api itu, kunu bardan, jadilah dingin. Maka api itu menjadi dingin. Wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa? Bahwa cara kita menghilangkan kesulitan adalah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindungku. Tanamkan tauhid. Apabila meminta, mintalah kepada Allah. Apabila minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Apabila minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Karena lihat bagaimana akhir ayat, fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadli. Maka mereka kembali mendapatkan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang keempat. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anbiya 83 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ayyuba idza nada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua makhluk yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada pada badannya, dan kami kembalikan keluarga kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai satu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang-orang yang menyembah kami, kata Allah. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam dikenal dengan Imamus Sabirin. Kalau kita hendak mencontoh kesabaran, contohlah kesabaran Ayub. Makanya orang Arab mengatakan bersabarlah seperti sabarnya Ayub. Isbir kama sabara Ayub. Tetapi tidak mungkin kita sesabar Ayub. Itu hanya sekedar teori saja. Kenyataannya kita tidak sesabar Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Ayub diuji dari berbagai macam sisi. Habis hartanya, semua anak-anaknya mati. Allah timpakan penyakit yang tidak pernah ditimpa kepada kaum sebelumnya, sehingga orang-orang menganggapnya Ayub terkena kutukan karena melakukan maksiat yang belum pernah dilakukan kaumnya. Ini semua fitnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji seorang nabi bukan karena maksiat. Allah Subhanahu wa taala menguji seorang nabi itu ingin mengangkat derajat. Tetapi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita dua perkara. Satu, sabar, dan yang kedua, doa.
Doa itu bisa mengangkat kesulitan kita. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya dalam catatan para malaikat, bukan yang di Lauhil Mahfuz. Makanya kemudian Ayub alaihi salatu wassalam mengatakan, inni masaniya dzur wa anta arhamur rahimin. Sungguh aku ditimpa penyakit dan engkau ya Tuhanku yang maha penyayang dari semua hamba-hambamu penyayang. Seolah-olah Ayub ingin mengatakan, ya Rabb, bahwa penyakit yang kau timpakan kepada aku yakin bukan dan tidak lebih kecuali engkau sayang kepada hambamu si Ayub ini. Maka sebab doa itu Allah katakan, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya Ayub. Fakashafna bihi min dhurrin, kami hilangkan penyakitnya. Wa atainahu ahlau, kami kembalikan keluarga yang sudah meninggal itu, bahkan anaknya diberikan 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan kami berikan seluruh hartanya kembali, bahkan lebih kaya dibandingkan sebelumnya, sebagai rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan ini menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ayat yang kelima ini adalah surah Al-Imran ayat 147 dan 148. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirati wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada doa mereka kecuali mereka mengatakan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ada yang mengatakan ayat kelima ini adalah Al-Imran 147 sampai 148. Ada yang mengatakan surah Al-Anbiya 84-85. Tapi yang jelas bahwa 5 ayat ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, man lazimah qira'ata hadhil ayat, siapa yang melazimkan membaca 5 ayat ini fi syada'id, ketika kita sedang sulit, ketika kita ditimpa kesulitan apa saja, kesulitan keluarga, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan badan dan begitu seterusnya, pokoknya dalam kondisi sulit kita baca 5 ayat ini dan melazimkannya. Apa kata Hasan Al-Basri? Farrajallahu anhu bimannihi wa fadli, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah akan angkat tuh kesulitan-kesulitan itu. Allah akan angkat itu kegundahan-kegundahan itu karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sesuatu yang luput dari kita. Betul kata Hasan Al-Basri, ajibtu limakrubin ghafala an khamsi ayat. Aku heran dengan orang-orang yang tertimpa musibah kok bisa lalai dengan 5 ayat ini. Padahal 5 ayat ini sudah diketahui keutamaannya, bagaimana Allah akan mengeluarkan setiap manusia sulit menjadi mudah, setiap kesedihan menjadi kebahagiaan, setiap tangisan menjadi kegembiraan. Oleh karena itulah maka tidak mengapa kita mencobanya. Karena ini juga ucapan ulama besar Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kalau kita sedang sulit, sedang ada masalah, sedang dirundung sesuatu yang sangat berat dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa keluar dari situ, maka cobalah dawamkan membaca 5 ayat ini. Al-Baqarah 157 wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Ghafir ayat 44 sampai 46. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwid amri ila Allah innallaha basirun bil ibad fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab.
Yang ketiga surah Al-Anbiya 86 sampai 87. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian yang keempat Al-Imran ayat 173 dan 174. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Dan yang terakhir ada yang mengatakan surah Al-Anbiya 83 dan 84. Wa ayyuba idnada rabbahu in anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Atau juga ada yang mengatakan surah Al-Imran ayat 147 sampai 148. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa yang membaca 5 ayat ini dalam kondisi sulit, ia baca, ia renungkan, insyaallah kata Hasan Al-Basri, maka kesulitan kita akan diangkat.